pada video kali ini kita akan kembali membahas soal dan masih soal kiriman dari sahabat Excellent. Dan ini kalau kita perhatikan soalnya masih mengenai inverse suatu fungsi ya. Jadi diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan 3/4x yang ditambahkan dengan 5. Dan di sini diketahui inverse untuk fungsinya, tapi terhadap p nilainya adalah 4. Maka nilai p adalah. Nah, ingat lagi konsep untuk menentukan inverse dari suatu fungsi. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan tentu saja menuliskan fungsi yang diketahui ya. Yang diketahuinya dalam f(x) sama dengan 3/4x yang ditambahkan dengan 5. Kita harus cari dulu inverse untuk fungsi f(x) ini. Nah, oke, kita cari dulu inverse-nya. Maka kita dapatkan f inverse, atau kalian masih ingat ya langkahnya untuk menentukan inverse-nya. Kita misalkan dengan y, maka dia akan menjadi y sama dengan 3/4x yang ditambahkan dengan 5. Nah, kemudian setelah kita memisalkannya dengan y, maka kita harus merubah bentuk ini menjadi bentuk x sama dengan. Jadi langkahnya untuk bisa sampai pada bentuk x sama dengan, kita harus kali silang nih bentuk ini. Jadi y itu kan sama juga dengan y/1 ya, sama juga dengan 3/4x yang ditambahkan dengan 5. Jadi bentuk y kita ganti dengan y/1, karena y kalau dibagi 1 kan hasilnya y. Kemudian baru kita kali silang, 4x tambah 5 kita kalikan ke y, 1 kita kalikan ke 3. Oke, kita coba kalikan 4x tambah 5 kita kalikan dengan y ya. 4x tambah 5 kita kalikan dengan y, 4x kali y itu adalah 4xy. Kemudian positif 5 kita kalikan dengan y, kita dapatkan positif 5y. Oke, saya ulangi. 4x kita kalikan dengan y, didapatkan 4xy. 5 atau positif 5 kita kalikan dengan y, kita dapatkan positif 5y sama dengan, baru kemudian satunya kita kalikan ke 3. 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Jadi kita dapatkan bentuknya sekarang menjadi 4xy ditambah 5y sama dengan 3. Nah, sekarang kita rubah bentuknya menjadi bentuk x sama dengan. Karena kalau sudah dalam bentuk x sama dengan, berarti itu sudah dalam bentuk fungsi inverse-nya ya, atau inverse fungsinya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, di sini ada xy, di sini juga ada y. Jadi kita coba keluarkan y-nya dulu karena sama-sama memuat variabel y. Jadi y-nya kita keluarkan, ketika y dikeluarkan, kalian buka kurung. Jadi 4xy, y-nya sudah keluar, maka yang tinggal adalah 4x. Nah, di sini ada 5y ya, positif 5y. Y-nya sudah keluar, maka yang tinggal adalah positif 5 atau ditambah 5. Nah, jadi bentuk 4xy ditambah 5y ini sama juga dengan bentuknya y kali 4x tambah 5. Karena kalau kita kalikan lagi keluar, itu nanti hasilnya akan sama dengan 4xy yang ditambahkan dengan 5y. Yang 4x kali y. 4xy, 5 kali y, 5y. Nah, gitu ya, sama dengan 3. Oke, nah berikutnya ini kan y dikali, ini kan artinya y dikali gitu ya, y dikali 4x tambah 5 sama dengan 3. Kalau seandainya kita ingin mencari nilai 4x tambah 5 saja, nah gitu ya, kalau ini y dikali 4x tambah 5 sama dengan 3, maka nilai untuk 4x ditambah 5, dia akan sama dengan 3 yang dibagi dengan y. Kenapa bisa jadi dibagi di sini? Karena ini perkalian, ini kan y kali gitu ya, y kali 4x tambah 5 sama dengan 3. Maka untuk menghitung nilai 4x tambah 5 saja, dia akan sama dengan 3 yang kita bagi dengan y. Kenapa bagi? Karena sini perkalian, ya. Nah, sekarang kalau sudah mendapatkan bentuk yang seperti ini kan sudah gampang. Kita bisa membuat atau merubah bentuk ini menjadi bentuk x sama dengan. Nah, oke, kita tinggalkan dulu x-nya, maka 4x-nya kita tinggalkan sendirian di sebelah kiri. Maka kita tulis dulu sama dengannya, 3/y-nya kita tulis dulu, 3/y. Nah, positif 5 kita pindah ruaskan, karena dia positif, pindah ruas dia akan menjadi negatif 5. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan bentuknya. Jadi 4x akan sama dengan, nah ingat lagi bagaimana cara mengurangkan, ini kan bentuk pecahan ya. 3/y dikurangkan dengan 5. Jadi untuk menyelesaikannya, jadi kita buat supaya pernya jadi semuanya ini dalam bentuk satu kesatuan gitu ya. Jadi caranya gimana? Nah, caranya gampang. Y ini kalian kalikan ke negatif 5. Y kali min 5 itu kan hasilnya min 5y. Maka bentuknya juga akan sama dengan 3 dikurang 5y per y.
Oke, ingat ya, cara mengoperasikan bentuk penjumlahan ataupun pengurangan antara bentuk pecahan dan bilangan bulat. Kalian tinggal kali serong saja, jadi Y kita kali, jadi 3-nya tulis dulu. Nah, 3 ditulis dulu, kemudian Y kita kalikan dengan 5, atau Y dikalikan dengan min 5, kita dapatkan min 5Y, jangan lupa per berapa? Per Y. Nah, maka 4X juga akan sama nilainya dengan Y 3 dikurang 5Y per Y, gitu ya. Oke, sekarang ini kan masih 4X, kita ingin merubah bentuknya hanya X saja, X sama dengan. Nah, jadi caranya adalah, maka X saja akan sama dengan, lihat ini kan perkalian ya, 4X, artinya 4 kali X. Kalau X saja berarti bentuk ini, kita tulis dulu sama dengan, nah tulis dulu ya, 3X dikurang 5Y per Y-nya. Kemudian kita bagi 4. Nah, saya tuliskan baginya dalam bentuk tanda titik 2 saja ya, karena ini udah ada per, supaya kalian tidak bingung. Nanti kalau kita buat per lagi, nanti kalian jadi bingung. Jadi saya buat aja dibagi atau titik 2. Sama ya, per ini dengan titik 2 itu artinya sama, sama-sama dibagi atau sama-sama per artinya ya. Oke. Jadi 4X sama dengan 3 dikurang 5Y per Y, maka X saja akan sama dengan 3 dikurangkan dengan 5Y per Y yang dibagi dengan 4. Oke, kita selesaikan. X sama dengan 3 dikurang 5Y per Y. Ingat lagi bagaimana cara membagi sebuah pecahan, ya kan? Membagi sebuah pecahan, caranya adalah yang pertamanya tetap, baginya kita ganti jadi kali, yang keduanya kita balikan. Kalau di sini 4 itu kan artinya 4/1. Kalau kita balikan tentu jadinya adalah 1/4 di sini. Jadi satunya di sini tidak dituliskan ya. Jadi 4 itu kan artinya 4/1. Ketika dibalikan 1/4. Ingat ya, yang pertamanya tetap, kalau membagi sebuah pecahan, baginya jadi kali, yang keduanya kita balikan. Nah, karena ini sudah dalam bentuk perkalian, gampang. Pecahan dikalikan pecahan ya, atas kali atas, bawah kali bawah. 3 dikurang 5Y kali 1, nah atas kali atas, bawah kali bawah. 3 dikurang 5Y, kita kalikan 1, ya hasilnya adalah 3 dikurang 5Y. Yang di bawah, Y kali 4, Y kali 4 itu adalah 4Y. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan bentuk X-nya, atau dalam bentuk X sama dengan. Kalau sudah mendapatkan dalam bentuk X sama dengan, berarti itu sudah bentuk fungsi inverse-nya. Kalian tinggal rubah aja bentuknya. X kita ganti dengan F, inverse X-nya akan sama dengan Y-nya kita ganti dengan X. Maka dia akan menjadi 3 dikurang 5X per 4X. Jadi setiap bertemu Y ganti dengan X ya. Nah, jadi kita dapatkan inverse dari fungsi Fx-nya itu adalah 3 dikurang 5X per 4X. Tetapi yang ditanyakan di sini itu kan nilai P. Nah, di mana fungsi inverse untuk inverse fungsi terhadap P ini diketahui nilainya 4. Nah, kalau inverse fungsi terhadap P-nya nilainya 4, maka nilai P-nya berapa? Oke, kita lanjutkan. Kita tulis ulang kembali, tadi fungsi inverse yang sudah kita dapatkan ya, 3 dikurang 5X per 4. Dan diketahui di soal tadi bahwa inverse fungsi terhadap P itu nilainya 4. Nah, coba perhatikan, kan kita udah dapat nih inverse-nya, inverse fungsi Fx-nya. Kalau di sini X, maka di sini X, di sini X. Kalau di sini P, maka X-nya kita ganti jadi P. Maka dia akan menjadi, jadi inverse fungsi F terhadap P, dia akan menjadi 3 dikurang 5P per 4P. Jadi X-nya kita ganti dengan P. Kalau di sini A, maka X-nya kita ganti dengan A. Gitu ya. Sama dengan 4. Nah, sampai tahap ini, kita tinggal operasikan saja. Jadi ini kan bentuk pecahan 3 dikurang 5P tentu saja tidak bisa ya. Kita tinggal kali silang karena 4 ini artinya adalah 4/1. Jadi 3 dikurang 5P kita kali 1 ya hasilnya adalah 3 dikurang 5P sama dengan kemudian 4 kita kalikan dengan 4P yaitu 16P. Seperti langkah di awal tadi ya, mengalihkan silang. Kalau kalian ragu, kalian boleh tuliskan angka 1 di bawahnya ya, 4/1. 4 itu artinya adalah 4/1. Kemudian kita kelompokkan yang sejenis, yang sama-sama P kita kelompokkan. Jadi 3 kita tulis dulu ya sama dengan, di sini ada 16P, maka min 5P kita pindah ruaskan karena ini ada kawannya nih P, jadi tambah 5P. Maka 3 akan sama dengan 16P tambah 5P, sudah sejenis, sudah bisa kita jumlahkan, hasilnya adalah 21P. Atau boleh juga kita tuliskan 21P, nilainya akan sama dengan 3. Maka P saja adalah, nah ini kan bentuknya perkalian, 21 kali P sama dengan 3. Maka P akan sama dengan 3-nya kalian tulis dulu, sama dengan 3 yang dibagi dengan 21. Oke,
Jadi untuk menentukan nilai P, 3 dibagi dengan 21. Nah, bentuk ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 3. Jadi P sama dengan 3, kita bagi 3 hasilnya adalah 1, 21 bagi 3 hasilnya adalah 7. Sehingga kita dapatkan nilai P-nya adalah 1/7. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali ya. Yang penting kalian tahu konsepnya, tahu rumusnya, tahu langkah-langkahnya. Bisa karena terbiasa. Oke, semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.